Hey, halo, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi kita di sesi baca berita. Di sesi baca berita ini kita akan mencoba memberikan video yang inspiratif, viral, ataupun video-video yang semakin modern atau yang lagi trending. Dan kita akan mencoba memberikan satu perspektif ataupun opini tentang suatu berita tersebut. Jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat beberapa menit ke depannya. Dan kita langsung ke videonya. Di video ini kita akan membahas dari theconversion.com, Metaverse membangun kehidupan dalam dunia virtual, menjanjikan tapi juga potensial bermasalah. Oke, jadi ini sekilas saya tampilin gambar atau thumbnail dari berita ini seperti ini. Oke. Nah, sekilas kita lihat bahwa ini adalah berita yang dari segi judul kita melihat ini adalah berita yang membahas tentang dunia metaverse atau dunia yang segalanya itu bisa kita lakukan di dunia virtual. Paragraf pertama dia memberikan opini bahwa pandemi COVID-19 telah memaksa dan menjadi katalisator penting dalam mengubah secara radikal aktivitas hidup manusia, baik dari secara offline maupun online. Sistem kerja dari rumah, webinar, dan rapat online yang dulu sering terjadi kini menjadi gaya hidup yang semakin lazim. Bahwa memang kita lihat ada banyak perubahan yang sangat fundamental terjadi di kalangan kita, bahkan di kalangan global, tentang bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan yang awalnya mungkin kita harus pergi jauh-jauh berkendara misalnya beberapa kilometer, 15 kilometer mungkin. Namun dengan adanya pandemi seolah-olah menjadi suatu sumbu atau katalisator sehingga semua pekerjaan itu beralih dari rumah, sehingga kita mendengar ada banyak tagar work from home atau WFH. Oke. Nah, hampir semua aktivitas tatap muka seperti rapat sekolah, hiburan berubah menjadi online. Misalnya film box office yang dulu tayang eksklusif di bioskop kini beralih perilisannya secara streaming ya. Dan ini juga menjadi suatu fenomena. Kita melihat kalau ingin nonton film kita harus ke SX1 untuk menonton. Mungkin kita ingin ke mall atau ke pusat perbelanjaan dan lain sebagainya kalau kita ingin shopping. Namun dengan fenomena pandemi ini kita seolah-olah tercengang dan mencoba untuk mencari solusi bagaimana agar kita bisa mendapatkan semua keinginan tanpa harus keluar rumah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu sedikit pengantar yang tadi. Sekarang kita akan masuk apa sih itu metaverse? Apa yang dimaksud dengan metaverse? Nah, di berita ini atau di rilis ini di conversion.com di sini membahas apa itu metaverse. Nah, metaverse digadang-gadang menjadi gaya hidup masa depan yang lebih efisien. Sebuah era baru yang mampu mengkoneksikan manusia dalam waktu real tanpa mengenal batas geografis. Pada masa itu, media sosial kita gunakan saat ini akan tampak seperti barang primitif nan usang. Ini sebuah dunia yang menjanjikan tapi juga punya potensi masalah besar. Nah, jadi ini kalau kita lihat ada sedikit suatu ketakutan dari mereka. Mungkin ini adalah ditulis oleh suatu komunitas atau orang pribadi, tapi jujur ini ada satu ketakutan yang mana bahwa memang dunia metaverse itu seolah-olah akan mengambil alih semua hal yang kita kerjakan secara luring atau secara dunia nyata yang sebelum pandemi terjadi atau sebelum metaverse ini semakin marak. Nah, keriuhan metaverse dimulai ketika Mark Zuckerberg pada Juni tahun lalu mengumumkan pergantian nama perusahaannya dari Facebook ke Meta. Jadi mungkin kalian juga pernah mendengar atau melihat bahwa
eh, Facebook Inc. atau perusahaan korporasi yang bernama Facebook itu berganti nama atau beralih nama menjadi Meta. Dari persoalan nama sehingga sampai dengan logo itu ada ada perubahan, dan ini diumumkan secara resmi oleh Mark Zuckerberg, founder dari Facebook. Dan kalau kita lihat bahwa Meta akan berfokus pada pengembangan metaverse dengan misi menghubungkan manusia, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnis. Jadi ambisi dari Zuckerberg atau founder dari Facebook ini sangat terlihat jelas bahwa dia ingin menguasai metaverse atau menguasai dunia realitas virtual itu, yang mana digadang-gadang ada banyak sekali perusahaan besar yang ingin juga mengambil alih metaverse. Dan nanti kita tunggu siapa yang akan menang antara Facebook, Microsoft, dan ada banyak lagi. Nah, kita mungkin bisa melihat di sini, ini yang dibagikan secara resmi di The Conversion. Metaverse milik Meta tersebut diberi nama Horizon World. Diluncurkan pada Desember 2021, Horizon World menawarkan kehidupan virtual dengan memberikan rasa kehadiran yang realistis atau realistis presence, sehingga terasa seperti di dunia nyata. Jadi mungkin kita sering melihat sebuah iklan atau sebuah tayangan untuk marketing dari Facebook, itu ada mungkin video singkat dari Mark Zuckerberg di mana dia berada di suatu keadaan realitas virtual dan dia mencoba membentuk avatar yang mirip dirinya. Jadi avatar seolah-olah menjadi representasi dari si orang tersebut atau si Mark Zuckerberg. Oke. Nah, di sini dibahas juga metaverse era masa depan. Nah, pesona metaverse kemudian membuat banyak brand dunia bergerak masuk ke dalamnya. Jujur bahwa kalau kita lihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ataupun brand-brand yang mulai melirik dan masuk berkecimpung dengan dunia metaverse. Salah satu contoh itu ya Facebook. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa metaverse yang kita gadang-gadang sebagai dunia realitas virtual hanya untuk notabene tempat kerja, justru bagi Gucci itu dimanfaatkan sebagai NFT atau non-fungible token dalam koleksinya. NFT adalah aset digital yang dapat berbentuk pakaian, karya seni, video, dan audio. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan membahas apa itu NFT. Tapi di video ini kita akan membahas metaverse dari sisi theconversion.com. Oke, sebagai salah satu pasar metaverse di Asia Pasifik, Indonesia tak mau ketinggalan dong. Penyanyi Syahrini misalnya baru-baru ini turut dalam keriuhan metaverse dengan mengeluarkan NFT berhijab pertama di dunia pada 14 Desember 2001. Karya seni digital berbentuk avatar dirinya itu bahkan ludes dalam hitungan jam. Nah, artinya bahwa metaverse ini atau dunia realitas virtual yang akan menghubungkan kita antara satu orang dan komunitas itu sudah sangat dilirik. Bahkan di Indonesia ada banyak artis dan juga para public figure yang mulai berbondong-bondong untuk masuk dan mengenal lebih dalam apa itu metaverse. Oke, mungkin di video ini kita nggak terlalu panjang. Sedikit lagi setelah satu berita ini. Nah, theconversion.com juga membahas potensi masalah masa depan terkait dengan metaverse. Nah, bayangkan sebuah dunia virtual yang tampak lebih realistis, praktis, fantastis daripada apa yang terjadi di dunia nyata. Bayangkan jika seluruh layanan perbankan misalnya dapat diakses secara virtual. Kita tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di customer service untuk sekedar mengganti kartu debit dan cetak buku tabungan, sebab semuanya dapat dilakukan dalam sebuah ruang virtual tanpa harus meninggalkan rumah. Metaverse memang berpotensi menjadi teknologi yang sangat berguna bagi manusia. Salah satunya untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik untuk melakukan mobilitas di dunia nyata. Namun, tetap saja inklusif
metaverse masih dipertanyakan, khususnya bagi yang mengalami keterbatasan penglihatan atau orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap internet. Ya memang bahwa ketika kita berbincang mengenai metaverse, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan koneksi internet, mempermasalahkan internet yang sangat lemot. Justru dengan kehadiran metaverse, semua itu sudah menjadi hal yang sangat wajib untuk ada, dan bisa diatasi masalah-masalah dasar atau masalah-masalah basic seperti itu. Oke, mungkin itu dulu video dari sesi baca berita kali ini. Nanti kita akan bahas topik-topik lain di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jika video ini informatif, share dan like, comment, and subscribe. Okay, see you next time.